Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah dalam ta'lim kita, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita ngambil tema doa dan adab-adabnya. Kita mengetahui bahwasanya doa itu silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi kita ini punya senjata. Apa namanya? Doa. Dan ada adab-adab yang harus kita penuhi sehingga doa itu jadi benar, makbul di sisinya. Dan doa ini adalah ibadah yang besar. Ad-doa mukhul ibadah. Mukh itu otak ya, atau tulang sumsum. Sehingga makna seseorang itu akan benar jadi terhormat, dihargai dari makhluk yang lain itu karena otaknya. Karena kalau ada manusia jasadnya tapi nggak pakai pakaian, nggak pakai celana, jalan nggak bermakna dia hidup. Kenapa? Nggak ada mukhnya, sehingga tidak beda lagi dengan yang lain dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat punya kedudukan yang tinggi itu otak itu, mukh itu. Sehingga kalau kita lihat ibadah, maka mukhnya itu adalah doa. Ad-doa mukhul ibadah. Maka kita angkat tema pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita bisa lebih mengetahui dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Kalau belajar bahasa Arab, ud'u itu apa fiilnya? Fiil amr. Dari da'a yad'u. Ud'u serulah. Ada wawunya berarti menunjukkan jamaah kalian. Ud'u serulah oleh kalian ni kepadaku. Serulah aku. Astajib lakum.
Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawabi lakum untuk kalian. Fa amarana Allah azza wa jalla bid-du'a. Jadi ayat yang mulia ini, ud'uni astajib lakum, dalam surat Ghafir ayat ke-60, itu adalah perintah amr untuk kita berdoa. Jadi doa itu perintah, bukan hanya sekedar kebutuhan kita gitu, atas hajat kita berdoa, tetapi itu adalah perintah. Ud'uni, serulah, doalah kalian kepadaku, astajib lakum, sungguh aku akan jawabi kalian. Dan ini adalah janjinya, wa'adana bil ijabah. Kemudian Allah janjikan untuk kita dengan al-ijabah, jawaban. Jadi ketika Allah menyuruh berdoa, kemudian Allah janjikan dengan jawabannya. Summa aqaba biqaulihi ta'ala, kemudian juga ada pada ayat surat yang sama Ghafir, tapi ini ayatnya 60 ya. Untuk kita bisa lebih mendalami lagi dalam surat Ghafir, yang tadi juga bukan 6 tapi 60 diralat. Jadi Al-Ghafir atau bukan Al-Ghafir, surat Ghafir ayat ke-60, dan pada akhir ayatnya dalam surat yang sama dan ayat yang sama, Al-Ghafir ayat 60, itu disebutkan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yastakbirun, mereka itu sombong, an ibadati, terhadap ibadah kepadaku, terhadap doa kepadaku, maka mereka akan masuk jahanam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Ini adalah kelanjutan dari ayat yang tadi. Jadi orang yang enggan dan sombong dari ibadah kepada Allah, maka akan masuk ke jahanam hina dina. Dan ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallahul azim, fa subhanallahul azim. Maha suci Allah. Fa subhanallahul azim, maha suci Allah yang maha agung. Dzil karamil fawad wal jawadil mutatabi'. Yang karam, kedermaannya Allah Subhanahu wa taala membanjiri dan luas, dan terus mutatabi'ah, bergantian kepada kita. Ja'ala so'alu abdihi lihawaijihi wa qadahihi, dan dijadikanlah permohonan seorang hamba kita terhadap hajat-hajatnya tadi, dan ini adalah dimasukkan di dalam ibadah kepadanya. Sehingga ketika kita mohon kepada Allah atas kebutuhan kita, karena itu kebutuh memang, kita ini fakir, kita ini adalah orang yang sangat butuh kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ada celak atas orang yang meninggalkannya. Termasuk orang yang meninggalkannya itu mustakbiron, adalah orang yang sombong gitu. Dikategorikannya seperti itu. Kemudian Al-Imam Tirmidzi mengeluarkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Sehingga hadirin jemaah rahimakumullah, karena kedurhakaan sungguh kalau orang nggak mau mohon sama Allah, nggak mau berdoa. Maka Nabi menyampaikan dengan tegas, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dan perhatikan salah seorang syair, ma'ahsana qaulul qail. Ada syair di sini.
Bukan syair, itu syair, bukan syair. Syair, syair pakai sin gede. Artinya adalah syair. La tas'alanna bani Adam hajatan was'alalladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in taraka so'alahu wa idza sa'alta bani Adam yaghdabu. Janganlah kalian, la tas'alanna, janganlah kalian meminta kepada anak Adam hajatan, untuk sebuah hajat, dan mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syair ini menunjukkan kepada kita jangan minta sama manusia. Sudah kebutuhan, tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup dia. Allahu yaghdabu in taraka so'alahu. Ingat, paragraf yang baris yang kedua ini sangat terkesan mesti, bahwa Allah akan murka sebagaimana hadis yang disebutkan tadi di awal, kalau engkau tinggalkan permohonan kepadanya. Jadi kalau orang tidak minta sama Allah, Allah murka. Sementara wa idza sa'alta bani Adam yaghdabu, dan jika engkau minta sama anak Adam, manusia, maka manusia marah justru. Kita adalah saksi hidup. Secara umum orang kalau dimintain tuh males, marah. Lagi-lagi ente minta, jaluk maning jaluk gitu. Maka akan sangat jauh berbeda manusia dengan Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Dimana kalau manusia diminta, marah dia, dijaluk baik. Sementara Allah kalau dia tidak diminta, justru Allah marah, kebalikannya. Dengan demikian maka mintalah banyak-banyak kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Allahu yaghdabu idza intarakta so'ala. Allah murka jika engkau tinggalkan permohonan kepadanya. Sementara manusia apabila engkau minta kepadanya, anak Adam ini, malah dia murka, kebalikannya. Allah marah kalau tidak diminta, sementara manusia kalau diminta marah, ngerepoti, ngeriwuki. Dan ini adalah kenyataan secara umum begitu. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam firman-Nya wa idza sala ka ibadi anni fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, di sini sebutkan. Dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu, ibadi, hamba-hambaku, tentangku, anifa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i dadaan, yang disebutkan kata Allah, ujibu da'watad da'i, akan aku jawab, kata Allah, doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dan ini maktub dalam surat An-Nahl 62. Surat An-Nahl disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah janjikan akan ijabah, akan menjawab gitu, doanya orang yang berdoa. Kemudian Ani Nu'man ibni Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membacakan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam ad-dakhirin. Dan ini nyambung tadi dalam surat Al-Ghafir tadi ayat ke-60 ya. Dan ini adalah ayat ini hadis, maksudnya Nabi membacakan ayat ini begitu. Setelah Nabi menyebutkan apa? Ad-doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini. Jadi ayat yang dibacakan oleh Rasul itu jadi mukadimah pembahasan kita di awal.
Yang lengkapnya adalah dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan jawab kalian. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, yang sombong dari ibadah kepadaku. Nah, di sini jelas ibadah kepadaku artinya berdoa kepadaku, karena ada munasabahnya ketika Nabi menyebutkan ad-doa wal ibadah, kemudian Allah menyebutkan ibadah di dalam ayat yang beliau bacakan, maka ibadah ini adalah doa begitu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ibadah kepadaku beribadah, berdoa kepadaku. Jadi orang yang enggan ibadah, enggan berdoa, enggak mau berdoa, sombong, maka diancam saya dakhuluna jahannam dakhirin. Maka dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam dakhil dalam keadaan hina dina. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, disebutkan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang hasan, katanya hadis dari Salman inda Abi Dawud dan Turmudi dan dihasankannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajul yadayhi an yaruddahu masifran khaibataini, bahwa sungguhnya Allah itu Hayyun Karim, hidup mulia. Nabi SAW yastahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malu apabila seorang mengangkat kedua tangannya, kemudian orang tadi dijawab dengan sifron. Sifron itu 0, sifat, kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah malu. Malu kalau ada yang minta nggak dikasih. Dan itu menguatkan bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan ijabah dari Allah atas doanya seorang hamba begitu. Kemudian wal akhwat fillahi azani Allah wa iyyakum, disebutkan berikutnya bahwa dikeluarkan oleh Imam Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la bi sanadin jayyidah, dengan sanad-sanad yang baik, wal Hakim wa qala sahihul isnad, dia belum mengatakan bahwa sanadnya sahih, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa atahallahu biha ihdas salas, imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yusarrifa anhu minasu'i mislaha. Tidaklah dari seorang muslim, kita semuanya ini, yad'u, berdoa dengan doa yang tidak ada di dalamnya dosa, dan juga tidak untuk memutuskan tali silaturahmi. Doanya bukan doa berdosa untuk sebuah dosa, atau tidak untuk memutuskan silaturahmi, kecuali Allah berikan kepadanya satu dari tiga. Jadi orang berdoa itu nggak ada ruginya, maka akan mendapatkan satu dari tiga, selama doanya tidak untuk dosa dan pemutusan silaturahmi. Yang pertama, imma yu'ajjila lahu da'watahu,
berdoa, kemudian Allah segerakan baginya doanya tadi. Dan ini harapan yang pertama. Seorang berkeluarga, kemudian pengen punya anak, dari awal menikah berdoa sama Allah. Begitu selesai istrinya suci, digaulinya, begitu jadwalnya head, tidak head begitu. Dites kemudian positif apa? Punya anak. Berarti saat dia berdoa itu 1 bulan kemudian terjawab. Ya gak mungkin bisa doa kemudian besok punya anak kan. Ada prosesnya. Tapi kemudian dijawab. Bulan berikutnya sudah, gak head lagi, positif. Ada banyak yang lain. Contoh-contohnya, yang mungkin bisa saja kita lagi nunggu mobil susah nggak datang, ya Allah semoga segera, kan tahu datang busnya. Gak lama lagi setelah dia berdoa kemudian datang itu busnya. Dan kita saksi hidup ini sebetulnya. Maka dia adalah kemungkinan pertama, imma ayu ajjidalahu da'wat. 1. Jadi doanya dijawab langsung begitu. Kemudian yang kedua, wa imma ayudakhira halahu fil akhirah. Atau Allah simpankan doanya baginya di akhirat. Karena doa itu adalah ibadah. Maka tersimpan pahalanya di akhirat, enggak rugi orang doa itu. Makanya jangan pernah ngomong bosen dong, naudzubillah, jangan, enggak boleh. Wis doa dari awal suki-suki. Ya terus aja minta rezeki sama Allah terus, walaupun masih belum dikasih terus. Kenapa? Enggak ada ruginya. Mungkin belum dikasih itu yang dimaksud, tetapi sudah dapat dia pahalanya, disimpan doanya tadi, pahalanya di mana? Di akhirat. Yang ketiga, wa imma yusarrifa anhu minasu'i mislaha. Atau yang ketiga, dipalingkan dari kejelekan semisal yang berdoa kepada Allah. Begitu. Ini anaknya mau kuliah, kemudian minta sama Allah. Kalau yang pertama langsung dikasih, tahu-tahu dapat tender gitu. Misalkan ini, kemudian dapat, dia butuhnya 10 juta itu buat apa, DP atau awal masuk anaknya di pesantren atau kuliah. Maka tahu-tahu besok lusa ada tender dan menang dia, dapat ya fulusnya. Berarti itu dijawab pada kemungkinan yang pertama. Tadi yang kedua disimpan di akhirat. Yang ketiga, ketika dia minta, contoh tadi 10 juta tidak didapatkan, tetapi Allah hindarkan kejelekan semisal yang dia doa. Motor Beatnya nggak jadi dicuri, padahal sudah netral, sudah keluar dari rumah itu. Cuma begitu grotak langsung bangun, kemudian panggil saudara-saudara sekitarnya, takut pencurinya ditinggal motornya, nggak jadi dan ada itu kejadiannya. Nggak bohong paman kita dulu. Jadi sudah netral itu di halaman, kemudian segera bangun, teriak, ketakutan, ditinggal motornya. Nah, itu berarti terhindar dari apa? Dari kejelekan, hilangnya harta, sebanyak yang dia doa, semisal yang dia doa. Jadi kalau berdoa, sekali lagi tidak ada ruginya. Kalau tidak ini, yang ini, kalau tidak yang ini, yang ininya gitu. Jadi terhindar dari apa? Semisal yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau lo keserempet nggak jadi begitu.
Padahal keserempet urusannya panjang itu. Mesti berobat, mesti kerja, akhirnya nggak kerja kan. Apalagi yang dagang jadi nggak dagang 5 hari itu. Berapa? 500.000 kan. Untung 100.000 jadi enggak gitu. Tapi karena kita sering berdoa, yang ini nggak terijabahi secara langsung, tetapi dihindarkan apa? Mudarat semisal dia berdoa. Jadi berdoa banyak-banyak kan tuh. Minta miliar, nggak usah 50.000 gitu. Yang banyak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kebutuhannya kan? Gitu. Dilimpahkan rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak gitu. Dan itu ibadah kita. Mohon sama Allah. Jadi akhirnya orang tuh bahagia terus hari-hari ini. Kenapa? Dia tahu ada Tuhannya yang dia terus minta bergantung kepadanya. Beda dengan orang yang lemah imannya. Apalagi tidak beriman, sudah habislah dia gitu. Tapi kita adalah orang yang beriman, punya senjata kita adalah berdoa. Ya. Begitu sibuknya semoga sampai alhamdulillah sini. Begitu ceritanya. Ada banyak kehidupan ini kita. Maka kebahagiaan kita kepada taatnya kita kepada Allah Subhanahu, termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin wa hadirat azani Allah wa iyyakum. Masuk kepada adab doa sekarang. Adab doa an yatarasada li do'ahil awqatis sarifata. Hendaklah tarasad itu meneropong. Kalau bahasa Jawa ngimplang-ngimplang. Semasa ngerti bahasa Jawa saking ngimplang-ngimplang. Dibidik gitulah. Apa yang dibidik? Waktu-waktu yang mulia. Saya menyebutkan kayomi arafah minasannati. Jadi kalau 1 tahun itu ada 1 hari tanggal 9 Zulhijjah. Berapa kali setahun? Ya sekali, ada 9 Zulhijjah sekali. Nah itu diharapkan tuh kalau bisa lihat kalender hijriahnya dilingkar itu tanggal 9 Zulhijjah dalam 1 tahun. Itu waktu yang mustajab. Wa Ramadan fi syahr. Wa Ramadan min asy-syahri, ada bulan-bulan Ramadan sebentar lagi. Insyaallah Allah sampaikan kita. Allahumma balikna Ramadan. Karena ini juga doa. Kalau umur nggak tahu apakah sampai apa tidak, tapi kita mohon sama Allah semoga disampaikan di bulan Ramadan. Wa yaumul jum'ati minal usbu'. Dan hari Jumat dalam setiap pekan. Ada waktu hari Jumat dari 7 hari. Wa waqti sahur minal laili. Ada waktu sahur pada setiap malam. Jadi kita ngebidik apa ini? Waktu. Kalau 1 tahun ada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau bulan Ramadan. Kalau pekanan hari Jumat. Yang paling sahih wallahu taala alam itu adalah habis asar menjelang maghrib begitu. Itu adalah kesempatan emas. Waktu untuk kita berdoa. Walaupun kapan aja insya Allah makbul doa itu sebetulnya, seperti yang dibahaskan di awal. Tapi ada spesial nih adabnya. Kalau kita mau ngambil yang utama, terutamanya adalah pada hari Jumat setiap pekan. Ada setiap hari, setiap malamnya ada, yaitu waktu sahur. Setiap kita punya waktunya. Ada yang buang waktu yang utama, naudzubillah, jangan. Ada waktu yang mustajab. Maka diteropong. Setiap malam kita punya waktu apa? Sahur. Waktu sahur gitu. Ya, jam 3, setengah 4 gitu. Jam 4 berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu yang kita cari. Diteropong 1 tahunnya ada 9 Zulhijjah.
Bulannya ada Ramadan, kalau pekanannya ada hari Jumat, kalau malamnya ada waktu sahur. Kemudian yang kedua di sini di paragraf kedua, an yaktanimal ahwalas syarifah. Memanfaatkan juga ahwal, keadaan-keadaan yang mulia. Kalau tadi waktu, mudah-mudahan bisa dihafal ya. Ditulis itu untuk mengingat sebetulnya. Kalau sudah hafal langsung, gak usah dipraktekkan aja sudah. Ini masih malam, nanti sebentar lagi datang lagi waktunya. Kalau Jumat, kalau Ramadan datang, atau di 9 Zulhijjah. Hendaklah memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia, syarifah kanujulil mator, waktu turun hujan. Wajah fusufu fi fisabilillah, ketika berkecamuk ya, sop-sop di jalan Allah, berarti jihad pada waktu. Kalau ada kesempatannya, waktu itu, bukan waktu keadaannya. Hal sujud, ketika sujud. Maka paling dekatnya hamba dengan Allah waktu sujud dan banyak berdoa. Nabi menyampaikan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru minad doa, rawahu Muslim. Yang paling dekatnya keadaan seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka banyaklah berdoa. Dan demikian juga antara adzan dan iqamah. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat itu ada jeda waktu, itu mustajab. Nah, disebutkan Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la turad, rawahu at-Tirmidzi. Doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak, begitu. Maka dimanfaatkan waktu itu. Dengan demikian maka ada anjuran ketika azan segera bergerak, atau sebelum azan bergerak untuk menuju masjid berjamaah. Dan ketika azan selesai, waktu mustajab sampai qomat didirikan, salat didirikan. Itu adalah poin pertama, kita mencari-cari meneropong waktu yang utama. Yang kedua, meneropong apa? Keadaan yang utama. Ada waktu, ada keadaan. Dicatat ya. Nanti bisa diulang di rumah begitu. Atau diputar lagi videonya. Kemudian an yajzam bid du'a wa yuqinil bil ijabah, begitu. Jazmkan, dikuatkan dalam doa itu, yakin dengan ijabah, begitu. Nabi menyampaikan, la yaquluna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Jangan begitu. Jadi harus punya kekuatan dalam doa dan yakin diijabah. Nabi menyampaikan, janganlah satu di antara kalian berdoa Allahumma ighfirli in syi'ta. Masya Allah. Ya Allah, ampuni aku kalau engkau mau. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Jangan semua orang berdoa begitu. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah kasih sayangi aku kalau engkau kehendaki, begitu. Jadi kayak nglambiar gitu, Pak. Tahu nglambiar ya? Enggak mantep gitu orang. Enggak. Kata beliau harus punya jazm yang kuat. Kemantapan di dalam berdoa dan yakin terhadap ijabah. Itu adalah poin yang kedua. Sehingga ketika berdoa harus mantap, harus yakin dengan ijabah. Janji-janji Allah sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian li ya'zima al-mas'alata fa innahu la yastaqrahu lahu. Maka hendaklah punya azam, kekuatan terhadap masalahnya dan tidak mustaqrah, tidak ada kebencian padanya. Jadi yang pertama mencari apa tadi? Waktu, keadaan, diteropong, yang syarifah, yang utama, yang mulia. Kemudian yang kuat, mantap, jangan ragu-ragu dia dengan ijabahnya. Yang ketiga, an yakuna ala taharatin, gitu.
Jadi berdoa ini hendaklah dalam keadaan suci begitu. Ini adab namanya. Jadi kalau berdoa wudu dulu gitu. Bersih dari hadas besar, hadas kecil gitu. Ya nggak harus, lagi kalau lagi di jalan berdoa aja sebetulnya ada masalah. Kan? Walaupun nggak bersuci gitu. Butuhnya sekarang kok berdoa sama Allah gitu. Tapi ini mah adabnya. Kalau itu memungkinkan maka thaharah dalam keadaan suci. Kemudian mustaqbilul kiblah, menghadap kiblat gitu. Wa yuqarir doa salasan. Dan ulangi doa itu sebanyak 3 kali begitu. Itu adalah adab kita begitu. Jadi pertama bersuci kita menghadap kiblat dan juga diulang 3 kali begitu. Yabda'u bihamdillahi azza wajalla. Dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa yusni alaihi. Memuji dengan nama-nama dan sifatnya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin, misalkan begitu. Dipuji Allah. Allah Sami, Allah Basir, Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki begitu. Ini adalah adab memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, summa yusammi hajatahu. Yusammi hajatahu. Kemudian baru menyebutkan namanya. Siapa? Hajatnya, bukan menyebutkan namanya. Menyebutkan hajatnya. Apa keperluannya? Jadi dilihat dari sini, maka kemudian enggak langsung ya Allah pengen kabulkan, enggak begitu. Ada apa namanya? Kronologisnya tadi. Apa tadi? Memuji Allah, hamdalah, kemudian berselawat, kemudian menyebutkan apanya? Hajatnya. Wa yakhtum bidzalika bisolati ala rasulillahi wa hamidallah azza wa jalla. Ditutup dengan sholawat kepada Rasul, kemudian alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kira-kira. Jadi hamdalah, sholawat. Sebutkan hajatnya, sholawat, hamdalah. Jadi kalau yang biasanya langsung aja di sini dikasih adab gitu. Bersolawat, hamdalah, bersolawat, kemudian sebutkan doanya, kemudian bersolawat, kemudian hamdalah di akhir begitu. Yang tidak kalah pentingnya yutayyibu mat'amahu. Hendaklah membaguskan makanannya. Jangan makan yang haram. Ini juga adab. Maka Nabi menceritakan ada seorang panjang perjalanannya, safar, asa-asa akbar, rambutnya itu berdebu, pakaiannya kumel gitu. Dan ini mustajab keadaan safar. Kemudian orang ini mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian apa katanya? Mat'amahu haram, masrabu haram, wa ghudiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, pakaiannya haram, gizinya dari yang haram. Maka bagaimana bisa diijabahi doanya? Padahal dia sedang dalam keadaan safar. Tetapi karena makanannya haram, pakaiannya haram, bagaimana dia bisa diijabahi? Dengan demikian maka di antara adab dalam berdoa, maka yutayyib mat'amah. Apa? Membaguskan makanannya. Jangan dari yang haram, halalan thayyibah. Wala yad'u bi ismin, tidak berdoa dengan sebuah dosa begitu. Tidak berdoa dengan isim, dengan
dosa begitu. Ya Allah lancarkan pencurian ini. Naudzubillah semua. Dosa, mencuri dosa enggak? La ilaha illallah. Mudahkanlah ketemuan dengannya. Jangan berdoa kepada yang jelek, dijauhi gitu, jangan didoai. Dosa itu dijauhi, bukan didoai, Mas. Wala biqati'ati rahmin, tidak juga untuk memutuskan tali silaturahmi begitu. Berikutnya yang keberapa itu berikutnya itu? Layan bagi tu'ajilul ijabah. Tidak seyogianya buru-buru untuk untuk mendapatkan jawabannya begitu. Tidak seyogianya terburu-buru untuk mendapatkan jawaban begitu. Wala yaqulu da'autu walam yustajab li. Walam yastajib li misalnya. Jangan mengatakan aku telah berdoa dan belum dijawab-jawab untukku. Enggak boleh berkata begitu. Maka berdoa aja terus. Mungkin hari ini belum, besok doa lagi, terus begitu. Jangan mengatakan sudah berdoa tapi belum dijawab. Wis jaluk sugi durung sugi. Pengennya sekarang doa, besok sugi gitu langsung. Gak begitu caranya. Itu adalah termasuk adab begitu. Terus saja berdoa. Ya Allah pintar bahasa Arab. Udah berapa tahun belajar? Belum pintar juga. Doa lagi. Belajar lagi terus begitu. Demikian ikhwan, itu adalah adab akhwat fillah. Tidak yu'ajjil di dalam ijabah, di dalam jawaban dari doa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW maqal, yustajab li ahadikum ma lam yu'ajjil fayaqulu da'utu wa lam yustajib li. Yustajab, diberikan jawaban ijabah bagi seseorang di antara kalian selama tidak buru-buru dia dan mengatakan aku berdoa tapi belum dikabulkan, Allah belum kabulkan kepadaku. Maka terus aja berdoa begitu. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Hadirin jamaah, Allah Maha tahu sungguh dengan keadaan kita. Tahu bagaimana? Kita tahu keadaan. Kalau kemudian diijabai langsung, mungkin ada sesuatu yang akan memberikan mudarat, bisa jadi kepada kita. Sombong mungkin, hebat karena berdoanya terus dikasih gitu. Karena ada hikmah di situ. Allah Maha tahu. Atau supaya banyak-banyak doa. Jangan-jangan kalau berdoa dikasih udah gak doa lagi kita. Misalkan begitu. Allah Maha tahu. Maka bisa jadi doa kita belum, tapi jangan mengatakan udah doa tapi belum dikasih begitu. Allah tahu, maka bersabar. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti khawatir akan meninggalkan setelah itu kalau buru begitu. Tapi kita mohonkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon. Belum dikasih, minta lagi terus begitu. Demikian. Wa fi hadil hadis adabun min adabi doa. Wa huwa yulajimut talab wa la yai'as minal ijabah. Dalam hadis yang disebutkan tadi, ini ada adab dari adab doa, yaitu terus yulajim talab, terus meminta dan tidak putus asa begitu. Di situ adalah kita ada pernyataan tentang fakirnya kita kepada Allah. Terus saja berdoa. Mungkin belum dijabah saat ini, tapi ingat, bisa jadi itu disimpan di akhirat kelak begitu. Nah, ini adalah pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Semoga bisa dimudahkan oleh Allah, terus memohon kepada Allah dan berdoa senantiasa dengan adab-adab yang disebutkan tadi. Dengan demikian maka sudah terpenuhi insyaallah kompetensinya, Pak. Ini kompetensinya demikian. Jadi kita mengerti tentang keutamaan doa dan adab-adabnya. Mudah-mudahan
tujuan pembelajarannya tercapai, bukan pembelajaran, tujuan taklim pada malam ini begitu. Karena yang penceramahnya guru begitu. Jadi begitu caranya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahamkan dengan baik, ada adabnya dan ini ada aplikatif. Setelah ini kita bisa laksanakan dan terapkan begitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.